menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang ini bentuk kekecewaan dari pelaku sehingga pelaku membuang korban di Gunung Pasir. Dan ini sudah dilakukan pemukulan secara berulang-ulang baik di dada maupun di menggunakan kaki. Ini nanti kita lengkap. Terungkap motif pembunuhan mantan Sekjen Pordasi DKI Jakarta yakni Herlan Mat Rusdi yang mayatnya ditemukan di Gumuk Pasir, Bantul DIY pada Rabu 28 Januari. Polisi menetapkan dua tersangka yakni RM 41 tahun asal Boyolali, Jawa Tengah dan FM 61 tahun asal Jakarta Timur. Motif pembunuhan terkait utang piutang bisnis travel umroh dan haji senilai 1,2 miliar rupiah. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menjelaskan bahwa RM dan korban sempat membahas kerjasama travel umroh dan haji pada 16 Januari. Namun korban dianggap tidak mampu memenuhi janji sehingga RM emosi dan memukul korban berkali-kali di kepala serta menendang perut korban. Sementara tersangka FM juga ikut memukul lengan korban. Kemudian pada tanggal 18 dan 21 Januari kekerasan kembali terjadi. Korban dipukul di bagian dada dan kaki secara berulang. Puncaknya penganiayaan itu terjadi di homestay Sleman. Korban sudah tidak mampu bergerak, bahkan hanya bisa buang air kecil di celana. Dalam kondisi kritis, para pelaku pun membuang korban di Gumuk Pasir pada Selasa 27 Januari. Kondisi kritis korban berujung pada kematian sebelum ditemukan warga keesokan harinya. Kami sampaikan bahwa motif terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel, haji, dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Kerugiannya sekitar menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, jika aset ini sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Pada saat itu masih hidup, tetapi memang kondisinya sudah kritis. Ini CCTV yang ada di sekitar TKP sudah kami lakukan kalibrasi. Tanggal 27 Januari pukul 18.32 lebih 16 detik. Nah, ini melintas Avanza hitam plat nomor 1767 AR di sekitar TKP. Nah, di mana kendaraan itu setelah kita melakukan proses penyelidikan disewa oleh pelaku untuk digunakan untuk membuang atau meletakkan korban di Gumuk Pasir. Jadi memang kondisinya masih hidup rekan-rekan. Dan kita periksa saudara RW umur 24 tahun, laki-laki merupakan sekretaris umum Pordasi, Pak. Jadi Persatuan Kuda Seluruh Indonesia. Kalau di KTP swasta, jadi memang ini mungkin bisnis sampingan di luar pekerjaan utamanya. Pak, tadi di rekaman CCTV kan kayaknya ada 3 orang yang mengangkat ya Pak, itu 1 orang? 2 orang, 1 orang dan kita tetapkan sebagai saksi. Itu di Jakarta berarti mereka akan bisnis itu apa memang di Jogja? Di Jakarta. Berarti janjian ke sini untuk menyelesaikan masalah itu? Iya, untuk menagih janji dari korban. Kalau HM itu nama lengkapnya? Di mana ini akan dilakukan untuk bisnis travel umroh, tetapi dari korban tidak bisa menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang ini bentuk kekecewaan dari pelaku sehingga pelaku membuang korban di Gunung Pasir. Dan ini sudah dilakukan pemukulan secara berulang-ulang baik di dada maupun di menggunakan kaki. Ini nanti kita lengkap. Kasus temuan mayat mantan Sekjen Pordasi DKI Jakarta yakni Herlan Mat Rusdi di Gumuk Pasir, Bantul DIY mulai terungkap. Korban ternyata tewas dianiaya berhari-hari sebelum akhirnya dibuang di TKP oleh para pelaku. Atas kasus ini polisi telah menangkap 2 pelaku yakni berinisial RM 41 tahun yang merupakan warga Boyolali dan pelaku kedua berinisial FM 61 tahun beralamat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Hubungan antara pelaku dengan korban adalah rekan bisnis. Aksi penganiayaan oleh korban dilakukan FM di sebuah homestay wilayah Sleman DIY selama berhari-hari hingga kritis. Pada akhirnya, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan membuang korban. Detik-detik saat pelaku membopong korban yang tak berdaya terekam dalam CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dalam rekaman, terlihat korban diletakkan di bagasi mobil bersama tas ransel. Pelaku lalu membawa korban ke wilayah Cepuri Parangkusumo, namun mereka batal menurunkan Herlan lantaran area tersebut ramai. Korban kemudian dibawa dan ditinggalkan di Gumuk Pasir hingga ditemukan meninggal dunia pada Rabu 28 Januari. Adapun dari hasil visum luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa benda tumpul di dada korban yang mengakibatkan patah tulang, iga, dan memar di serambi jantung sehingga korban meninggal dunia. Kedua tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dan atau pasal 262 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi korban datang ke Jogja, kemudian sempat ada broadcast message, jadi ada melalui WA, penyampaian melalui WA terhadap keluarga korban, terhadap orang-orang di lingkungan teman korban yang menyatakan hari Jumat korban sudah meninggal dunia. Ini sudah beredar, nanti ada ditampilkan? Iya, Pak. Itu ada fotonya, jadi ada permintaan donasi untuk penggalangan ucapan duka cita, dan ini rekening atas nama korban, dan kita sudah lakukan penelusuran. Nanti rencana akan hari Senin untuk apakah ada donasi yang masuk, akan kita cek. Tetapi memang ini ada kejadian pemukulan sudah berulang, dimulai di tanggal ini menurut keterangan tersangka hari Jumat tanggal 16 Januari sekira pukul 10 tersangka RM melakukan pemukulan ke arah korban mengenai pelipis, pipi, tangan kosong, menendang. Kemudian di tanggal 18 Januari tersangka RM melakukan pemukulan dan penendangan ke arah korban Herlan Masrudi ke arah kepala. Di tanggal 21 Januari tersangka RM melakukan pemukulan kembali kepada Herlan Masrudi karena emosi. Usahanya tidak kunjung berjalan, dan puncaknya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 15 di Mutiara Homestay. Jadi berpindah-pindah dari Mutiara Homestay berpindah ke Greenleaf Jogja. Jadi dua TKP yang memang awalnya di Mutiara Homestay, kemudian di Greenleaf Post Jogja. Karena usaha umroh atau travel haji yang dijanjikan tidak kunjung dilaksanakan. Ini jadi pemeriksaan ini sudah berlangsung dari hari Rabu. Nanti memang pendalaman terus akan kita lakukan, dan ada satu buah kaos berkerah ini bertuliskan Tanjung Sari Stable, kemudian kunci mobil Avanza yang digunakan pelaku untuk membuang atau meletakkan korban di Gumuk Pasir, dan celana Nike warna hitam yang digunakan oleh korban. Kita sita juga STNK, di mana STNK ini diperoleh pelaku FM dan RM dengan cara mensewa atau merental, sehingga dari itulah kita melakukan penelusuran dan penyelidikan, dan akhirnya kita lakukan penangkapan terhadap saudara RM dan FM di 458 dan atau pasal 262 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi kronologis kejadian berawal ditemukannya Mr. X di daerah Gumuk Pasir, Parangkritis, Kretek, Bantul, di mana setelah ditemukan informasi tersebut, Satreskrim Polres Bantul beserta dengan Inavis melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan terkait identitas penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan orang meninggal, di mana terjadi penemuan mayat di wilayah Kretek, selanjutnya diusut dan ternyata adalah kasus pembunuhan. Untuk itu rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, paparan akan segera disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.